Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita mulai kuliah perdana tentang integrasi metode penelitian dengan promosi kesehatan. Kuliah pendahuluan ini judulnya Intervention Mapping, bagian pendahuluan. Sebentar, saya akan share screen. Kita akan memakai buku Intervention Mapping. Ya, Intervention Mapping. Saya tuliskan dulu. Buku ini sewaktu saya S2 di Maastricht University, kami diberikan kuliahnya langsung oleh penulis pertama ini, langsung, dan juga yang lainnya. Ya. Jadi kami ingin menyampaikan ilmu ini agar bisa mengintegrasikan antara metode penelitian dengan promosi kesehatan itu seperti apa. Ya, baik. Kita kuliah seperti biasa, gaya bedah buku. Kita utamanya akan memakai buku ini. Ya, bukunya ada di link yang di kuliah ISP sebelumnya. Baik. Oke. Kita lanjut dulu ke part 1. Ya, kita part 1. Oke. Kita terangkan dulu bahwa dari buku ini di bagian awalnya, bagian buku ini awalnya akan menjelaskan tentang mengapa suatu intervention itu dibuat. Ya. Kemudian nanti akan diterangkan apa itu ecological factors, dan juga nanti ada environmental factors. Ya, saya lupa ini kejauhan. Semoga suara saya terdengar ya. Kalau enggak saya beli mic nanti habis ini. Ya, oke. Dan utamanya kita akan di kuliah pendahuluan ini menerangkan apa itu intervention mapping. Itu yang terpenting bagian ini. Ya, oke. Mari kita bedah buku, kita lewat bagian ini. Kita bisa pindah ke ya, ini kemarin kita sudah terangkan antara teori dan evidence. Kita ke part ya. Intervention mapping steps. Ini ada di PDF-nya 43 ya. Ya. Masing-masing langkah dari intervention mapping ini berisikan beberapa langkah. Ada di figur selanjutnya akan dikenalkan bagaimana bagannya. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kalau kita perkecil terlihat ya. Kekecilan mungkin ya. Ya. Ini intervention mapping. Mulai dari step pertama
needs assessment. Nanti needs assessment diterangkan di topik kuliah berikutnya. Sekarang secara global dulu aja agar dapat dasar-dasar untuk pemikiran dan kuliah. Need assessment, kemudian membuat matriks. Nah, step selanjutnya seperti yang kuliah tentang antara teori dan strategi. Ini ada di mata kuliah, utamanya di mata kuliah metode dan strategi progres. Mata kuliah, mohon maaf, metode perubahan perilaku dan dosa. Ya, ini banyak di metode. Kemudian program, bagaimana kita membuat programnya, adopsi dan implementasi, kemudian evaluasi. Setelah itu, setelah diimplementasi, ya, kalau tadi plan untuk evaluasi, kemudian implementasi, evaluasi, balik lagi ke awal. Lingkaran. Lingkaran ini kalau berkali-kali namanya bisa jadi action research. Action research nanti topiknya di akhir-akhir. Karena action research itu bagaikan selingki. Selingki itu, aduh saya harusnya memberi gambarnya. Tapi nanti saja di kuliah action research ya. Ini teaser apa coba selingki. Ayo cari sendiri. Oke, step 1 itu needs assessment. Nanti diterangkan lebih lanjut. Berisikan bagaimana kita merencanakan adanya needs assessment dengan preset model. Preset model apa? Nah, nanti kita review ya, preset model itu apa. Oke. Kemudian kita menilai bagaimana kondisi quality of life. Ya. Quality of life-nya dulu. Apakah hidup di suatu komunitas itu sejahtera atau takut ada kejahatan ya. Kalau kesejahteraan turun, sepertinya kejahatan, perampokan dan sebagainya meningkat. Kemudian dilihat bagaimana kondisi health. Taruhlah contoh waktu ada kondisi gempa di Padang Pariaman. Dulu saya ingat tahun 2009 di bulan September, 29 September rasanya terjadinya gempa di Padang Pariaman itu. Kemudian bulan sekitar sebulan 2 bulan kemudian, kalau nggak salah saya tuh kalau nggak November atau Oktober ya ke sana ya, melakukan needs assessment. Ya, assessment di sana rumah-rumah yang rata dengan tanah itu pinggir-pinggir sudut-sudut rumahnya itu tidak ada beton, rangka beton, sehingga kalau kegoyang hancur, rata dengan tanah. Sekolah rata dengan tanah. Saat itu dengan saya menyaksikan sendiri, wah kualitas hidup di sana itu menjadi turun karena orang menjadi tinggal di luar reruntuhan rumah. Kalaupun yang rumahnya kuat, itu rumahnya kuat artinya rangka di sudut-sudut rumahnya ada, rumahnya retak, tidak aman untuk ditinggali, tinggallah di pinggir rumahnya membuat tenda darurat. Itu kualitas hidupnya itu menjadi menurun. Lalu apakah masalah kesehatan? Masalah kesehatannya adalah masalah kesehatan yang sumber utamanya adalah salah satunya air. Kebutuhan air bersih.
saat di sana ada sumber mata air yang alami, bersih, tapi dengan adanya gempa, airnya menjadi keruh. Itu masalah waterborne disease, mulai dari diare dan sebagainya muncul. Perilaku karena toiletnya menjadi kurang, cuci tangan, buang air besar dan sebagainya. Itu baru need assessment. Ya. Bagian quality of life, health, behavior, dan environment. Ya. Environment di sini fokusnya lebih ke interpersonal, sosial, lebih ke sosial environmental, mulai dari interpersonal, kemudian community, organisasional, lebih ke orang-orangnya. Nah, di sini letak needs assessment contohnya. Ya. Oke, kemudian juga di sini seperti apa sih pengetahuan, kapasitas tuh mulai dari pengetahuan, skill dan sebagainya. Pengetahuan kalau terjadi bencana, bagaimanakah kerjasama dalam mengadakan air bersih. Bentar, baterainya habis. Ya. Kemudian outcome. Outcome itu jangkanya panjang. Kalau contoh yang tadi, ya outcome-nya kasus cuci tangan dengan air bersih, dengan sabun, mencari sumber air yang bersih, itu outcome. Karena untuk merubah perilaku lumayan juga ya, apalagi mengubah masalah kesehatan. Lebih panjang lagi. Penyakit kulit, penyakit karena diare dan sebagainya. Gimana caranya supaya menurun? Itu waktunya lebih panjang. Mengubah perilaku nggak mudah. Oke, step 2, membuat matriks. Matriks ini akan dijelaskan kemudian. Tapi di sini kita di matriks tersebut berisikan kolom-kolom, row yang di situ dinyatakan, di state. Apa sih perubahan yang diinginkan? Misal, perubahan perilaku. Contoh di matriks tersebut, kalimatnya seperti ini. Warga bisa mendemonstrasikan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dengan minimal langkahnya 6. Walaupun saya studi tentang kami studi di Kabupaten Bandung pernah, itu dari 6 langkah cuci tangan udah bisa 3 langkah inti ya, bukan langkah dari mengeluarkan air mengalirnya, enggak. Langkah inti yang awalnya dari ini. 1, 2, 3. Udah bisa 3 aja, itu udah syukur banget. Karena yang bisa 6 jarang. Ya, 2 dan 3 syukur banget. Karena dari studi saya baca itu studi di Ethiopia ya, untuk menurunkan diare, orang udah bisa pakai air mengalir, ditambahkan sabun, ditambah gerakan, gini aja cuma 2, itu tuh udah bisa menurunkan diare. Jadi kalau 6 langkah nggak bisa, udah 2, udah 3 juga udah alhamdulillah banget. Ya. Ini
Jadi step 2 itu di dalam Excel-nya lah ya, kalau kita bikin kolom ya, di state. Warga mendemonstrasikan cuci tangan. Sekian langkah. Ya. Environment. Contohnya interpersonal, environmental factors. Keluarganya bisa juga mendemonstrasikan. Jadi nggak hanya satu warga, tapi sekelilingnya juga. Ya, human environment-nya juga. Keluarganya bisa juga. Ya, jadi itu expected changes-nya apa? Perilaku bisa bisa dilakukan. Ya, itu perlu di state. Targetnya apa sih? Perubahan perilaku apa yang mau ditargetkan? Ya, ini baru nanti teknisnya nanti ya. Ini performance objektif. Performance itu kalau saya baca buku ini dan juga menjalani, performance itu seperti langkah-langkah. Untuk cuci tangan, langkahnya apa saja. Ya. Tentu langkah yang mulai dari membuka keran dan sebagainya itu menjadi langkah. Tapi juga bagaimana usaha untuk mengadakan sumber air bersih juga bagian dari langkah. Misal, dalam kejadian bencana, sumber airnya itu disediakan oleh NGO di di tengah RW. Ya, sumber air bersih udah disetting. Jadi langkahnya adalah dari tempat tenda yang didirikan di pinggir rumah, pergi ke sana, kemudian diambil sumber airnya. Setelah itu, setelah diambil, baru mulai langkah cuci tangannya. Jangan bayangkan kalau di daerah bencana, ada otomatis air ngocor. Kalau ada fasilitasnya nggak apa-apa. Keran dibuka ngocor, enggak. Kalau nggak ada, ya minimal ember dengan gayung. Gimana caranya air mengalir oleh keluarganya, dikucurkan, terus dia cuci tangan dengan memakai sabun. Udah 2 gerakan, udah alhamdulillah. Jadi performance objektif itu langkah. Ini nanti penting ya, pada saat kuliah membuat matriks, selanjutnya matriks itu penting. Ini saya kasih pendahuluan dulu. Ya. Ini kemudian bagaimana menyatakan ya determinan. Misal, determinan itu maksudnya kemarin ya, ini sudah diberikan di kuliah awal metode perubahan perilaku. Determinan contohnya pengetahuannya, skill-nya, kemudian persepsinya. Persepsi banyak ya, persepsi akan risiko, persepsi akan benefit, persepsi akan barriers, persepsi akan parahnya suatu penyakit. Dalam contoh tadi cuci tangan, parahnya suatu penyakit kalau tidak cuci tangan. Itu contohnya. Determinan lain self-efficacy atau kepercayaan diri, self-esteem atau menghargai diri. Ya. Itu determinannya dinyatakan, ya, yang mau intervensi yang mana. Misal pengetahuan terkait, kalau tadi kan langkah-langkah cuci tangan, tahu lokasi sumber airnya.
Nah, dulu pas pengalaman di sana, di Pariaman ya, saya ditempatkan di Pariaman selama 2 minggu. Di sana determinan, misal, dinyatakan di tabelnya pengetahuan terkait menggambarkan lokasi, menjelaskan lokasi sumber air di mana. Jadi spesifik di tabelnya. Karena gampangnya ke sungai tapi sungai kan keruh, ya sungainya keruh sayang. Jadi kita harus tahu sumber lokasi air bersih. Jadi itu dideterminin pengetahuan, menggambarkan lokasi air bersih, contohnya kayak gitu. Kemudian menjelaskan cara-cara di tengah keterbatasan tidak ada keran, bagaimana supaya air tetap mengalir dan sebagainya. Ya. Kemudian matrix change objektifnya dibuat, yang tadi dari state expected sampai akhir dibuat, sehingga matriksnya jelas bahwa apa yang mau diubah nih, yang mau diubah adalah hygiene, cuci tangan dan sebagainya. Ya. Oke, itu matriks ya. Ini menerangkan matriks saja lah, makanya ini paling penting. Ini paling penting. Apa-apa kalau ada rencana di Excel-nya itu jelas, tertulis. Ya. Nah, udah ya, tapi nanti detailnya nanti lah ya, detailnya nanti. Step 3, teori. Ya, apa nih? Teori dan praktis. Ini udah diterangkan sih di bab sebelah, cuma ini di review aja. Jadi apa sih idenya? Ya, bagaimana idenya? Ini didiskusikan dengan partisipan. Kemudian diidentifikasi teorinya. Nanti saya kenalkan teori-teori di buku ini banyak. Teori-teorinya mau apa? Trans-theoretical model. Orang asalnya dari nggak mau cuci tangan, nggak mau mencari air bersih, lama-kelamaan mulai berpikir ke arah sana. Ya, nanti diterangkan sekilas ya, ada di bab-bab di buku ini. Ya, kemudian memilih programnya seperti apa. Program berdasarkan metode tadi. Kalau trans-theoretical model, wah, dari teori tersebut ada contohnya. Konseling misalnya. Programnya konseling. Konseling untuk perubahan perilaku cuci tangan, perilaku hygiene. Ini memang banyak contohnya. Nanti udah gitu baru strateginya mau apa? Emang bisa konseling di sini? Gimana ya konseling enaknya ya? Kalau dulu pas di Pariaman itu bareng Ibu Foundation ya, Ibu Foundation di sana luar biasa. Ibu Foundation di sana sampai membuat posyandu keliling dengan memakai bambu, jadi bisa diangkut posyandunya. Oh, strateginya sudah konselingnya di situ, di posyandu bergerak tadi, supaya lebih enak. Karena kita SDM-nya juga kurang juga ya kalau harus door to door, tenda to tenda, ya. Karena kan rumahnya door-nya rusak. Ya, kemudian bagaimana caranya strateginya bisa sesuai dengan, jadi dipasang di kolom-kolom sebelahnya. Ya. Dipasang. Nanti kolomnya nanti ditunjukkan pada saat ini ya, kuliah detailnya. Cuma dikenalkan saja. Program.
Blueprint programnya sudah dibuat, kemudian ditunjukkan kepada partisipannya. Ini nih program seperti ini. Oh ya, kita suka dalam bentuk ini. Kalau di tempat darurat, mana bisa menyalakan video, jadi kita jangan bikin video. Kalau tempat darurat, boleh pakai lembar balik. Kalau tempatnya ada video, ya pakai video, pakai layar tancap. Ya, bisa. Jadi intinya, jangan kita yang menentukan langsung, tapi kita list dulu kebutuhannya, programnya pengennya apa. Ini aja yang cocok. Jadi ditanyakan ke intended participant, target audiens yang kita mau. Oke, ini kita buat roadmap-nya, ya, buat roadmap-nya, sequence-nya kayak apa, dan sebagainya. Kemudian di sini langkah detailnya dibuat. Kalau dulu saya ambil contoh bukan yang di daerah Pariaman ya, tapi di Banten. Di Banten dokumennya itu untuk kadar pakai buku saku kadar. Ini beda lagi, beda setting. Di Banten bukan daerah bencana saat itu, tapi tujuannya untuk bagaimana meningkatkan kadar supaya tambah pintar. Jadi dibuat buku pintar kadar, desainnya ditunjukkan dan sebagainya. Di dalamnya ada detail protokolnya seperti apa. Ya, ini tentu materialnya jelas. Contohnya, kenapa buku saku? Karena segede saku. Materialnya bisa dibawa ke warung. Jadi saat ketemu di warung, ini saya bawa buku segede saku gitu ya, buku warung. Buku warung. Buku segede saku pada saat dibawa ke warung. Saat kadernya lupa, bukunya tinggal dibuka, kemudian dilihat, oh ini nih cara-cara untuk datang ke posyandu. Ya, saat itu saat itu programnya itu bagaimana untuk meningkatkan asupan tablet tambah darah, ya, untuk ibu-ibu, ya, untuk ibu-ibu, ibu hamil dan sebagainya. Ya, jadi tujuannya itu. Jadi kalau ketemu ibu hamil di warung bisa. Edukasi saat ngobrol-ngobrol chit-chat di warung. Materialnya apa tadi? Buku, saku segede saku ibu-ibu. Waktu itu ibu-ibu kan kalau saat itu ibu-ibu ke warung bisa pakai apa tuh semacam bukan daster, apa tuh baju yang biasa ibu-ibu pakai itu ada sakunya segede itulah. Tapi ada juga nggak pakai semacam baju daster itu ya. Jadi ada pakai baju lain tapi umumnya ada saku, ya, tempat buku belanja. Ya, jadi intinya materialnya disesuaikan. Ya, saat bilang develop, ya itu disesuaikan. Kemudian di pretest. Ya, pretest itu nggak hanya intinya, tapi bukunya masuknya ke saku. Maksud nggak hanya intinya, kan biasa pretest pengetahuan sebelum dan sesudah. Enggak. Karena jangkanya lebih panjang, jadi testingnya itu bisa bentuk yang kalau kuantitatif jelas ya, kuantitatif jelas. Tapi kuantitatif butuh momen untuk pakai kuesioner. Tapi kalau kualitatif yang paling visible. Ya. Kalau kuantitatif butuh pertemuan rutin. Misal kalau kerjasama dengan puskesmas ada yang pertemuan bulanan dengan puskesmas. Di situ kita bisa menyisipkan kuesioner untuk bagaimana kita testing
pretest 1, 2, 3 dan sebagainya. Dalam perjalanannya saat mengadopsi, kita butuh mengidentifikasi mana orang-orang yang dekat dengan program, punya ide untuk perubahan, kader-kader yang dekat dengan program, kader aktif lah, adopters itu ya. Wah, dia ngasih ide, Ibu, Bapak, ini untuk perubahan buku sakunya baiknya bisa diedit bagian ini. Nah itu aktif ya. Jadi orang-orang yang aktif di program banyak mengeluarkan ide itu apa ya? Kalau di penelitian kita jadikan fasilitator. Nanti kalau jadi riset jadinya participatory action research. Yang melakukan risetnya fasilitatornya, kadernya. Kita mengajarkan, ya, kemudian kader yang memfasilitasi penelitiannya, kader yang meneliti. Oke, kemudian ini adopsi, implementasi, bagaimana untuk sustain perlu melibatkan, ya. Perlu ada emerging goals, maksudnya saat kita membuat sesuatu program, kalau kita pakai action research itu ada perubahan sehingga tujuan pembelajaran selanjutnya emerging. Muncul lagi, ini diperbaiki supaya kita bisa tambah baik nih ke depannya, supaya makin sustain. Ini diedit saja bagian sini. Jadi itu ya yang memberitahukan justru kader kita memfasilitasi sebetulnya. Inovasi yang dimaksud adalah bukan kita berinovasi dalam hal idenya dari kita. Kita menjembatani. Sehingga inovasi adalah kerjasama antara ide-ide dari intended participant, teori-teori sebelumnya, kita lihat yang paling cocok yang mana. Kita sebagai jembatan melakukan riset kualitatif, kuantitatif, mixed method. Sehingga itu bisa menjadikan perkembangan yang dinamis, ya. Emerging terus. Sehingga kalau kita tulis, menjadi tulisan itu menjadi teori baru lagi, bukan teori baru lah. Teori sebelumnya tambah keterangan dari intended participant, kemudian kita tulis. Itu cocok untuk menjadi bagian dari ilmu untuk daerah yang kita hadapi. Dan bisa berguna untuk daerah yang setipe dengan daerah tersebut. Ya, oke. Nanti dicocokkan dengan yang matriks yang sebelumnya. Implementasi program-program ini seperti apa, ya. Kemudian kita cocokkan supaya teknisnya itu ditulis si metode dan strateginya supaya nanti dalam praktek implementasinya bisa dilaksanakan. Ya. Oke. Ya, rencana ini perlu tertulis rapi di Excel-nya ya. Supaya sengaja saya bawa ke contoh pelaksanaan. Saya bawa ke contoh pelaksanaan supaya kebayang. Sebelum pelaksanaan itu terjadi, implementation ini terjadi, dari plan-nya udah jelas. Saya tadi bawa ke contoh-contoh yang sudah dilaksanakan. Supaya ada terbayang. Ya, ini evaluasi. Ya, di form evaluasi
Tadi programnya ada, kolom di programnya seperti apa. Nah, ini evaluasi ini ada yang mengevaluasi output sama outcome. Kalau output yang jangkanya lebih pendek, penelitiannya bisa penelitian yang tujuannya komparasi, metode penelitiannya bisa mixed method, ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya. Kalau kuantitatifnya bisa dengan tujuan komparasi tadi, kemudian bisa dianalisis. Kalau datanya sifatnya numerik, kalau datanya sifatnya kategorik, analisisnya seperti apa. Tapi itu nanti dibahas, nggak sekarang. Tapi kelamaan ya. Ini aja udah kelamaan saya ngobrol ya. Ya, ya ini matriks-matriksnya mirip seperti membuat pertanyaan penelitian ya. Apa sih questions-nya? Ya. Indikatornya apa? Variabelnya, indikator. Definisi operasionalnya apa? Kalau penelitian seperti itu. Apa nih desainnya? Kalau tujuannya komparasi antara pre dan post 1, post 2, post 3, post 4. Kan bisa berkali-kali. Ya, beda dengan cuma pre sekali, postnya sekali, beda dengan yang pre. Post 1, post 2, post 3. Terus, nanti analisis juga ada beda. Ya, analisis beda. Oke, diimplementasi kemudian naik lagi ke atas. Ya, oke. Itu tentang intervention mapping. Selebihnya saya akan melihat sekilas. Tadi kan tentang teori-teori metode, walaupun ada nanti di bagian metode ya, metode kuliah, mata kuliah metode. Tapi di sini dikenalkan saja. Ya, mohon maaf. Kenalkan saja. Di sini ada teori. Ya, teori-teori ini nggak apa-apa kecil ya. Teori-teori di health promotion itu banyak sekali. Ya. Contoh ini saya besarkan karena teori penting ya. Jadi kalau saya melihat ketika saya membaca buku ini, saya paradigmanya post-positivis ke konstruktivis. Kalau positivis full harus sesuai dengan teori sebelumnya. Kalau di buku ini post-positivis menurut saya. Berdasarkan teori sebelumnya juga iya, tapi kita harus mengadakan studi kualitatif, mixed method, dan sebagainya ke intended participants. Kita dapat, kita gabungkan. Ya, kalau positivis kita ikut teori murni sebelumnya, sementara yang namanya ilmu kan berkembang. Ya, belum tentu penelitian sebelumnya cocok plek dengan komunitas yang kita hadapi di Indonesia. Ya, ini contoh. Ya, when to use theory in intervention planning. Contoh, ya, ada ini ceritanya tujuan-tujuannya. Tujuan-tujuannya ini ya, ada diffusion innovation theory ya. Kemudian agenda building theory. Di sini ada banyak sekali teori-teori. Health with model. Ini sehabis ini kita akan melihat contoh-contoh teori. Ya, ini ada ecological intervention. Ya, ini seperti apa bisa dibaca di buku ini. Ya, ini betul-betul health educator, health promoter kayak kita harus tahu yang tadi diterangkan, health problem, behavior, societal, environmental ya. Fokusnya orang-orangnya, interpersonal sampai organisasi.
dan determining. Ya, oke. Ini kita lewat. Saya mau menuju ke teori, ya. Ini teori-teorinya. Ada teori-teori yang individual. Ya, ini contohnya ada di chapter 3, ada ini, ada health belief model, protection motivation theory. Ya, ini yang sering dipakai, theory of planned behavior. Nah, jangan lupa trans-theoretical model. Ya, ini yang sering dipakai di konseling. Orang mau berubah stage 1, stage 2, dan sebagainya. Orang awalnya nggak peduli, cuek-cuek aja, malas, dan sebagainya. Kemudian setelah ketemu konseling pertama, lama-kelamaan dari malas jadi bingung. Bingung itu langkah pertama sukses dalam sebuah konseling. Karena bingung itu orang berpikir, dari pengetahuan sebelumnya ke pengetahuan sekarang, jadi dia bingung. Setelah bingung, dia terus berpikir, berkontemplasi. Lama-kelamaan, nanya lagi. Kemudian bingung dalam menentukan langkah. Lama-kelamaan, agak bisa sedikit. Terus berproses. Jangan khawatir. Ya, itu butuh proses. Kita merubah perilaku itu nggak mudah. Naik, turun, jatuh, bangun. Udah bagus, besoknya turun lagi. Nggak apa-apa. Kita kan manusia ya. Di dalam diri manusia ya, ada apa ya? Ini saya sekarang sebagai muslim bicara ya. Yang saya pelajari di Quran ada dorongan buruk sama dorongan baik ya. Dorongan buruk, dorongan baik. Ya. Pas lagi bagus nih ya di trans-theoretical model, wah, dorongan baik. Pas lagi malas, udah. Aku kemarin merokok udah bisa nih menahan dari 1 bungkus ke 1 batang, misal gitu ya. Lama-kelamaan nambah lagi. Ya, karena sudah harus dikurangi. Apalagi kalau sudah terjadi sesuatu. Ya, sudah terjadi sesuatu. Saya masih ingat ketika melakukan konseling, sebelum terjadi. Jadi sebelum kejadian masuk rumah sakit, Pak merokok dapat mengakibatkan kejadian jantung dan sebagainya. Karena ABCD diterangkan informasi. Kemudian yang bersangkutan mengerti. Tapi kan perilaku selanjutnya yang bersangkutan yang melaksanakan. Berapa tahun kemudian yang diceritakan saat itu terjadi. Jantungnya sakit. Kemudian ditolong. Masuk UGD. Langsung dilakukan tindakan. Masuk. Sebagainya bisa ditolong. Ya. Kalau terlambat, lebih dari 1/3 jantungnya akan karena nggak terlambat, alhamdulillah bisa ditolong. Setelah kejadian itu baru tersadar. Ya. Baru tersadar. Ya memang ini perubahan perilaku itu perlu pelan-pelan. Dari studi kalau sudah ada kejadian aja baru. Oke, tapi saya nggak bermaksud untuk menerangkan teori terlalu panjang ya. Ini contoh-contoh ya, dan sebagainya. Nanti diterangkan. Ya, oke. Ada teori yang sifatnya interpersonal, social cognitive theory, diffusion innovation theory. Ini ya. Chapter 4. Ya, interpersonal informal organization, ada teori social network, social support, ya. Ada stage theory of organization change,
dan sebagainya. Ya, ini di chapter 4. Community, ya, models of community organization, society, government, agenda building theory, policy window theory. Ya. Sampai sekarang saya kalau ke government masih memakai ini. Teori-teori ini masih saya pakai dalam melakukan advokasi ke pemerintah. Masih saya lihat karena masih relevan. Tentu dalam perjalanannya kalau ada improvement, kita bisa menulis dan memperbaiki teori sebelumnya. Dan memang kita agar langkah kita menginspirasi, kita perlu menulis dan dipublikasikan supaya kita bisa memperbaiki dunia. Ya. Oke. Ini pengenalan teori-teorinya, ya. Ini banyak sekali di chapter-chapter selanjutnya ini, wah banyak. Ya. Tapi ini nanti banyaknya di sana, di kuliah yang lain, ya, mata kuliah yang lain, dan juga ini pasti tetap disinggung terus, ya. Oke. Saya pikir sudah. Semoga suara saya terdengar, ya. Oke, saya berencana beli mic nanti, ya. Tahu nih kapan. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.